Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Oh, terima kasih Bapa, kami siap Tuhan mengalaminya Bapa di dalam Engkau. Biarlah Tuhan roh kami siap, hati kami siap Tuhan, pikiran kami siap Tuhan, sehingga kami tertuju kepada firman-Mu Tuhan. Telinga kami tertuju kepada firman-Mu Bapa yang baik, sehingga apapun yang dikatakan Papa Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, kami akan hidup oleh karena firman-Mu Bapa yang baik. Dan kami percaya setiap firman yang dikatakan Papa itu akan membuat kami semakin dekat kepadamu, itu akan membuat kami semakin merdeka di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya kemerdekaan akan kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu Tuhan oleh karena Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami katakan kami siap. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Papa. Haleluya, siap menerima firman? Tahun ini kita adalah tahun berjalan bersama Allah. Berjalan bersama Allah semua didasari oleh iman. Karena berjalan bersama Allah berarti mendengar dan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Nah, ketika kita mendengar, kita punya iman, dan berdasarkan iman kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Sebab kita percaya, maka kita mengikuti. Haleluya. Kita akan belajar hari ini hidup oleh iman. Apa? Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil, di dalam firman Tuhan, di dalam Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hidup baru itu artinya hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu sama juga artinya hidup oleh Roh Kudus, oleh Roh. Hidup oleh iman berarti tidak hidup menurut pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, menurut pengetahuan, kekuatan, menurut kata orang, menurut situasi, realita dunia. Bukan, berbeda. Karena hidup oleh iman hanya dasarnya adalah Tuhan dan apa yang dikatakannya. Dan hidup oleh iman ini adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Karena Alkitab bilang segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman di mata Tuhan itu salah, dosa. Karena apa yang kita anggap benar secara manusiawi, secara realita dunia itu belum benar di mata Tuhan. Makanya manusia ini tidak ada yang benar. Kalaupun ada orang baik di mata Tuhan belum benar. Tapi orang baik sudah pasti benar. Tapi orang benar sudah pasti baik. Tapi orang baik belum tentu benar. Kenyataannya banyak orang yang enggak mengenal Yesus lebih baik daripada orang yang mengaku Kristen. Ya, bahkan humanis, kemanusiaan itu banyak lebih bagus orang komunis daripada orang beragama. Tetapi orang Kristen yang sejati lebih dari orang beragama. Maka Alkitab bilang kalau kamu tidak lebih dari orang beragama, kamu belum layak masuk kerajaan surga. Maksudnya gimana itu? Hidup kita nggak sama dengan pola hidup dunia. Hidup kita oleh iman. Hidup oleh roh.
hidup dipimpin oleh roh itu berhubungan langsung dengan hidup oleh iman. Dan orang yang hidup oleh iman di mata Tuhan benar. Makanya orang benar hidup oleh iman. Berarti kalau nggak hidup oleh iman nggak benar di mata Tuhan. Walaupun manusia bilang benar, baik, tetapi standar kebenaran kita bukan kita, tapi Tuhan. Karena Tuhan yang maha benar, maha suci, maha tahu. Dan iman kita kenapa bisa orang yang hidup oleh iman disebut orang benar di mata Tuhan? Karena iman ini dasarnya adalah Tuhan dan perkataannya. Dan Tuhan adalah kebenaran, firman adalah kebenaran. Dan orang hidup oleh iman berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Hidup baru itu hidup oleh iman. Hidup oleh roh atau dipimpin roh itu hidup oleh iman. Segala sesuatu dasarnya oleh iman. Selain itu, di mata Tuhan tidak benar. Kesalehan, kebaikan, amal saleh yang diusahakan manusia dan orang beragama, di mata Tuhan Alkitab bilang itu masih seperti kain lap yang kotor dan busuk. Makanya kita tidak bisa, karena standar perbuatan baik, standar perbuatan agama kita bisa masuk surga, nggak bisa. Keselamatan itu asli karena diusahakan oleh Tuhan, karena terlalu mahal harga keselamatan itu. Terlalu luar biasa akibat dosa itu. Upah dosa maut, artinya orang berdosa harus menerima hukuman kekal. Dan perbuatan baik tidak cukup melepaskan kita, membersihkan kita dari dosa. Hanya darah yang kudus, namanya darah Yesus. Haleluya. Hanya oleh iman kita menerima keselamatan berdasarkan apa yang dilakukan Yesus kepada kita. Maka Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun nanti sampai kepada Bapa, maksudnya di surga, kalau tidak melalui Yesus. Jadi oleh iman. Makanya iman ini timbul dari mendengar firman. Makanya kita harus memberitakan Yesus, memberitakan firman-Nya. Kalau tidak ada timbul iman. Sebab iman timbul dari berita, timbul dari mendengar berita tentang Yesus, firman Tuhan. Haleluya. Biarkan orang mau mendengar dan mengambil keputusan untuk menerima firman, karena itulah satu-satunya cara untuk kita menerima anugerah keselamatan. Nah, setelah kita diselamatkan, diampuni, dibenarkan oleh pembenaran Yesus, karena kita tidak berdosa lagi setelah disucikan, ditebus oleh Yesus, Dia ingin kita hidup benar. Maka cara hidupnya tidak sama lagi. Hidup oleh iman namanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan iman ini bisa bertumbuh. Pertumbuhan rohani berhubungan dengan imannya semakin bertambah. Dari iman sebesar biji sesawi terus bertumbuh sampai sempurna. Itu artinya pertumbuhan rohani. Dan semua ini berhubungan langsung dengan Tuhan dan apa yang dikatakannya ke dalam hidupmu. Maka kita harus menerima firman, sebab firman ini yang menumbuhkan, menimbulkan iman. Haleluya. Jadi kalau ada orang gampang khawatir, gampang takut, gampang bimbang, gampang ragu, itu karena mereka kurang iman. Kenapa mereka kurang iman? Karena mereka kurang menerima firman dan tidak mengenal Tuhan. Nah, seperti apa hidup oleh iman ini? Nah, coba kita lihat Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2, kita baca sama-sama. Ayo, Yakobus 2 ayat 17. 3 ya. Demikianlah juga halnya, ulangi. Belum dapat rupanya. Udah. 1 2 ya. Demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati itu nggak ada yang dihasilkan. Aku punya iman, aku percaya, aku beriman. Tapi kalau tidak disertai, tidak diikuti perbuatan atau tindakan, iman itu mati. Yang mati itu nggak bisa menghasilkan. Kau tanam jambu, jangan harapkan dia akan berbuah, berhasil kalau dia mati. Nah, iman yang mati adalah iman yang tidak disertai dengan perbuatan. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, seperti apa kita menghidupi, menunjukkan, menyatakan iman kita? Lanjut ke ayat yang ke-17, 18 sekarang. Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu dari perbuatan-perbuatanku. Jadi bagaimana caranya menghidupi iman atau menunjukkan iman, menampilkan iman, menghidupi iman, membuktikan iman dengan perbuatan-perbuatan. Jadi iman itu harus diaktifkan dengan cara, tindakan, perbuatan-perbuatan. Aku akan menunjukkan imanku kepadamu. Caranya dari perbuatan-perbuatan. Iman itu di hati. Iman itu ada dalam roh. Iman itu hal rohani. Itu jangan hanya di dalam hati. Itu harus ditunjukkan. Ibaratnya begini, saya kasih contoh. Saudara pergi ke pajak, beli biji jagung unggul. Biji jagung unggul. Dan jagung ini adalah sudah diseleksi, dan sudah ada penelitian, makanya orang mau membelinya dengan harga yang mahal daripada jagung yang biasa-biasa. Jagung unggul ini bisa menghasilkan buah yang banyak, dan itu sudah dibuktikan oleh para petani-petani sehingga mereka percaya. Nah, biji jagung ini yang sudah dibeli, biji jagung unggul yang mau ditanam ini disimpan. Apa yang terjadi? Nggak akan pernah terjadi hasil. Malah nanti lama-lama dia dimakan ngengak, dimakan semut, akhirnya rusak dan tidak ada hasil dan tidak bisa lagi dipakai. Tetapi biji jagung yang dipercayai bahwa itu sudah banyak orang membuktikan hasil jagungnya hebat, lalu dia tanya, kamu jagungnya kok bagus? Oh, ini ada jualnya di toko sana, ini nama jagungnya, ini unggul, inilah hasilnya semua. Jadi dia percaya, aku belilah. Tapi begitu dibeli, disimpan, akhirnya busuk, mati, gak bisa lagi dipakai. Harusnya karena dia percaya ini biji jagung, dia harus cari tanah, lalu dia tanam. Baru dia melihat jagung itu mulai hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang seperti yang diharapkan, yang dia dengar dari para petani yang sudah membuktikan bahwa jagung itu jagung bagus. Iman itu jangan hanya disimpan di hati. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang disimpan. Enggak ada action, enggak ada aktivitas, enggak ada tindakan. Makanya iman itu bisa ditunjukkan.
Aku akan menunjukkan imanku kepadamu dari perbuatan-perbuatanku. Mana mungkin jagung itu bisa hebat, kata orang yang belum percaya, yang belum tahu kalau jagung ini jagung unggul. Lihatlah nanti 4 bulan lagi kau lihat katanya. Karena banyak orang melihat dulu baru percaya. Lalu kita tanam. Karena sudah kita percaya. Maka karena kita percayalah kita tanam. Lalu akhirnya tumbuh. 4 bulan kemudian, wah betul juga ya katanya. Jagungmu itu hebat. Nah, demikian juga iman. Bisa kita tunjukkan iman kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan jagung yang unggul, maka kita beli bibit jagung itu. Karena kita sudah menerima informasi dari seorang petani jagung, kok bagus sekali jagungmu. Lalu dia bilang, oh ini bukan jagung biasa, ini jagung jenis ini dibeli di toko sana namanya, ini bibitnya, sekian harganya. Oh, dia dengar, iya, belilah di sana. Akhirnya dia dengar itu, dia percaya, lalu dia bertindak, dia mengambil. Lalu dia mengharapkan jagung seperti jagung petani yang lain. Lalu dia bertindak, dia tanam. Akhirnya 4 bulan kemudian dia lihat hasilnya. Demikian juga Tuhan bicara sama kita dan kita percaya. Lalu kita bertindak, lalu kita melihat apa yang kita harapkan terjadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Biji jagung itu belum kita lihat daun, akarnya, buahnya, tapi kita sudah percaya lewat apa yang dikatakan petani yang sudah membuktikan bahwa jagungnya itu bagus karena dia membeli biji jagung yang seperti ini. Demikianlah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan firman-Nya, lalu kita percaya, lalu kita bertindak. Maka jadilah seperti iman. Haleluya. Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti berarti real, nyata, bisa menjadi realita. Haleluya. Dan memang iman ini tidak pernah meleset. Kenapa? Karena iman ini dasarnya adalah Tuhan dan apa yang dikatakannya. Dan Tuhan dan firman tidak pernah gagal. Makanya begitu iman diaktifkan, Tuhan bilang jadilah menurut imanmu. Haleluya. Jadi ada kepastian dalam iman. Kenapa? Karena iman berdasarkan sesuatu yang pasti dan dahsyat, yaitu Tuhan dan apa yang dikatakannya. Kalau ada orang ragu akan imannya, itu belum iman. Tapi kalau iman itu berasal dari Tuhan melalui firman yang dikatakannya kepada kita. Lalu kita terima baik dengan baik di tanah hati yang subur. Lalu itu akhirnya tumbuh menjadi iman. Begitu iman ini kita sertai, kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan, maka iman ini menghasilkan apa yang kita harapkan, menghasilkan dan membuktikan apa yang tidak kelihatan. Jadi ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi bisa kita mengenali orang beriman atau tidak beriman dari perbuatannya. Saya ulangi lagi, iman itu ada di hati. Hati percaya, mulut mengaku, kamu akan diselamatkan. Jika hatimu percaya, katakan percaya yang di hatimu itu dengan kata-kata, ucapkanlah gunung itu tercampak, akan tercampak. Karena tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kenapa semuanya mungkin bagi orang percaya? Karena iman itu atau apa yang digunakan oleh orang percaya itu, yaitu imannya, itu berasal dari yang pasti, yaitu Tuhan dan perkataannya. Makanya bukan hanya Tuhan yang memiliki kuasa atau
Tiada yang mustahil bagi Tuhan, semua orang tahu itu. Tapi Tuhan bilang sama kita, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi banyak orang percaya nggak mengerti itu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti firman, atau karena dia tidak memiliki iman, atau dia tidak bertindak dengan iman. Kalau hanya berkata, aku percaya, iblis juga percaya dan gemetar. Tetapi iblis tidak punya tindakan iman. Karena dia sesungguhnya tidak memiliki iman seperti kita. Haleluya. Tidak ada firman di hatinya iblis. Dia justru melawan Tuhan dan perkataannya. Tapi dia percaya Tuhan hebat, tapi dia tidak memiliki iman. Karena dia tidak menerima firman. Haleluya. Jadi kalau ada orang bilang aku percaya Tuhan, tapi nggak menerima firman, sama dengan iblis. Dia percaya Tuhan hebat, maha kuasa, dahsyat, pasti menghukum dia, tapi dia nggak memiliki dan menerima firman. Jadi kita jangan seperti itu, amin. Justru kita menerima firman sehingga timbul iman, tapi tidak cukup. Firman atau iman sudah di hati, tapi harus ditunjukkan supaya menjadi bukti. Iman ini nampaknya tidak kelihatan, karena itu hal rohani dalam kita, tapi bisa ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan. Dan tindakan-tindakan iman membuat iman kita bertumbuh dan dewasa sampai sempurna. Haleluya. Jadi jangan simpan imanmu, hidup oleh iman. Itu jauh lebih bagus, lebih dahsyat, lebih dari hidup oleh perasaan, pikiran, pengetahuan, kekuatan, apapun itu. Karena oleh iman kita bisa dibenarkan masuk surga. Dan oleh iman juga kita benar di mata Tuhan. Dan oleh iman semua mungkin bagi kita. Tinggal kita menunjukkan iman kita. Dan iman itu bisa ditunjukkan. Bagaimana cara menunjukkannya? Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan. Lalu kenapa ada orang, aduh mampuslah aku. Itu kira-kira orang beriman enggak? Kenapa dia bilang begitu? Karena memang di hatinya bukan iman yang diutuskannya. Jadi iman itu harus kita lepaskan dengan kata-kata. Tapi bukan hanya sekedar kata-kata. Kata-kata yang kita lepaskan itu berdasarkan iman. Karena banyak orang hanya ngomong-ngomong tapi tidak ada iman. Makanya hati percaya, mulut mengaku, diselamatkan. Jikalau ada orang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang datang menjadi manusia, menebus kita di kayu salib, mati menanggung dosa kita, bangkit hari ketiga, naik ke surga untuk menyediakan tempat dan akan datang kembali menjemput orang percaya, maka ketika kita percaya dan mengucapkan itu, mengaku itu dengan mulut, maka kita diselamatkan. Maka nggak boleh aku percaya tapi tidak ada pengakuan, tidak dikeluarkan iman itu dalam bentuk kata-kata. Berarti yang pertama, bagaimana kita menunjukkan iman? Melalui perbuatannya apa? Kata-kata. Haleluya. Roma pasal 10 ayat 9-10. Hati percaya, lalu dikatakan apa yang dipercaya di hati atau iman itu, maka menghasilkan kamu akan diselamatkan. Haleluya. Kamu akan berhasil. Imanmu mengalahkan dunia. Bahkan iman lebih besar dari dunia. Sehingga iman itu bisa mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apanya yang mengalahkan dunia? Iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Bisa nangkap ini? Karena ini nampaknya sepertinya saudara udah tahu, tapi sering saya melihat gak ada iman ketika saudara bergerak hidup sehari-hari. Makanya
Hidup kita tak berkenan, hidup kita banyak salah, banyak kalah. Padahal iman kita berisai menangkis semua panah si jahat dan serangannya. Namanya perisai iman. Kalau iman dipakai, sehingga kita nggak pernah kena. Haleluya. Jadi iman kita itu pasti, karena berasal dari Tuhan dan perkataannya iman kita itu. Dan iman itu bukan bawa lahir, iman itu kita miliki ketika kita menerima firman. Dan iman itu semakin kuat melalui firman, melalui pengenalan kita akan Tuhan. Haleluya. Jadi hidup oleh iman berarti kita mengatakan apa yang kita miliki di hati kita dengan kata-kata. Jadi kalau ditanya, kenapa kau ngomong sama itu seperti itu? Karena hatiku percaya. Jadi dasar kita ngomong adalah iman, bukan asal ngomong. Bukan ngomongkan perasaan atau pikiran, ngomongkan iman. Bukan keyakinan pribadi, kepercayaan pribadi, tetapi iman dari Allah, imannya Allah. Haleluya. Jadi salah satu caranya menggunakannya dengan mengatakan, miliki iman, katakan imanmu, deklarasikan, akui, ucapkan sehari-hari. Hidup oleh iman. Jadi orang mengeluh, kira-kira hidup oleh iman enggak? Enggak. Kalau ada orang, aduh gimana ini nanti ya, udah habis uang, mampus laku, kira-kira hidup oleh iman enggak? Kita, saudaraku, diserang oleh iblis melalui realita dunia, kejadian dunia ini, dan melalui kata-kata yang bukan dari Tuhan, melalui hal-hal yang ditaruhkan ke panca indera kita, melalui apa yang kita lihat, melalui masalah-masalah yang sedang kita hadapi, kita diserang. Dan itu masuk ke pikiran, lalu diolah, lalu akhirnya masuk ke hati, lalu kita katakan dengan keluhan, dengan bersungut-sungut, merepet, pokoknya kata-kata yang bukan berdasarkan iman atau firman Tuhan. Kira-kira mana lebih banyak? Sehari-hari kita hidup oleh iman atau hidup dengan perasaan, pikiran? Dan itu memang gak dibuat-buat. Apa yang keluar dari hati. Makanya hati kita harus penuh dengan firman, penuh dengan roh, supaya meluap. Dan pikiran kita harus terus dimasuki oleh firman, sampai pikiran kita dipenuhi oleh firman, baik pikiran sadar, bawah sadar, tidak sadar. Sehingga gampang nanti Roh Kudus atau roh kita mengimpartasikan ke pikiran kita, sehingga itu bisa menjadi tindakan. Karena bagaimanapun apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu berasal dari pikiran. Makanya kalau pikirannya bilang nggak mungkin, mana mungkin? Didoakan bisa sembuh, nggak mungkin. Udahlah, nggak ada iman ini. Dia hidup menurut pengetahuan, pengalaman manusiawinya. Tapi kalau hidup oleh iman, tidak. Tapi iman ini bukan hayalan, bukan delusi, bukan ilusi, bukan angan-angan. Bukan. Iman ini faktanya, dasarnya, fakta iman kita adalah firman dan Tuhan. Maka kalau kita mengenal Tuhan, iman kita sudah punya bukti, iman kita sudah punya fakta. Iman kita punya dasar. Kalau firman itu diwahyukan, kita mengerti, iman kita punya fakta, punya dasar. Jadi apa realita, apa fakta iman kita?
firman dan Tuhan yang kita kenal, bukan yang kita lihat. Banyak orang, waduh, Tuhan itu baik ya, ketika dia melihat fakta-fakta realita dunia. Bukan. Mau dunia goncang, Tuhan tetap baik. Haleluya. Cuma hanya orang beriman yang bisa mengatakan itu. Makanya disuruhnya kita mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Supaya kita jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyangkali firman, dan kita jangan sampai tertipu. Karena Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan pasti baik. Karena rancangannya padaku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi memberi hari depan yang penuh. Nah itu dia. Jadi hidup oleh iman artinya kita mendeklarasikan, mengucapkan, mengatakan dengan mulut kita apa yang kita percaya di hati, yang berasal dari firman Tuhan, yang kita miliki menjadi keyakinan. Dan ingat, itu perkataan bukan sekedar perkataan. Itu namanya firman iman. Firman iman sama dahsyatnya dengan ketika Tuhan ngomong. Karena yang kita ngomongi firman yang sama. Cuma firman yang sudah kita imani kita ngomongkan, itu firman iman. Makanya jadi bukan mudah-mudahan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Maka ketika kita keluarkan firman iman atau iman yang kita deklarasikan, ucapkan, katakan, itu jadi. Kalau kau percaya, tidak bimbang hatimu, katakan gunung itu tercampak, akan tercampak. Saya senang kalau saudara di depan ini sudah mulai mengerti apa doa yang dahsyat. Ya doa yang didasari oleh firman yang dia mengerti, yang sudah dia miliki, yang sudah yakini. Aku percaya Tuhan, firman-Mu berkata, masa depanku sudah kau jamin, karena kau sudah merancang rancangan-Mu bagiku, rancangan damai sejahtera, bukan celaka, tapi hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, aku tinggal menjalaninya dengan iman, dan itu menjadi realita hidupku. Itu doa yang dahsyat. Tapi kalau doa orang gak beriman, iya Tuhan kiranya kau menjawab doaku, karena aku tidak layak Tuhan. Doa iman bukan doa yang sombong, tapi doa yang berkenan kepada, karena tanpa iman doanya tidak berkenan kepada Allah. Haleluya. Karena orang benar hidup oleh iman, itu berarti kata-kata kita dalam hidup sehari-hari keluar. Jadi kita tidak mengatakan realita dunia, tidak mengatakan pengalaman kita di dunia ini, tidak mengatakan apa kata-kata orang, bahkan tidak mengatakan fakta-fakta jasmania, bukan. Fakta hidup kita adalah firman. Amin. Dan iman itu bisa ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan. Salah satunya tadi perkataan. Doa juga adalah perkataan. Jangan saudara anggap enteng doa. Doa itu keluar dari kata-kata, dari iman, dari hati kita. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Orang benar itu hidup oleh iman. Sangat besar kuasanya. Elia manusia biasa, sama seperti kita. Tapi yang membedakan dia adalah dia berdoa sungguh-sungguh. Dia mengeluarkan iman lewat perbuatan dengan kata-kata dari doa. Dan dia mengatakan tidak datang hujan 3,5 tahun, maka tidak datang. Lalu dia berdoa pula, pulanglah hai raja, hujan akan datang deras, cepat.
Pembantunya lihat, wih, tidak ada embun pun sikit. Lalu Elia berdoa dengan iman. Iman itu kepastian. Ketika dilepaskan, jadilah seperti iman. Dia berdoa, hujan pun datang. Jadi yang membedakan orang lain dengan kita adalah iman. Haleluya. Jadi dahsyat. Jadi Tuhan senang, Tuhan suka melakukan hal-hal yang hebat kepada orang beriman, karena dia berkenan. Makanya ada nyanyian kita, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan. Tapi dari awalnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya. Masalahnya berkenan enggak? Yang berkenan itu bukan orang yang sudah sempurna, tetapi orang yang hidup oleh iman. Baru nanti Tuhan sempurnakan dia. Bersamaan dengan imannya naik. Haleluya. Maka hati-hati dengan ngomongmu. Hati-hati dengan pikiranmu. Karena dari panca indera bisa masuk ke pikiran sampai ke hati. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Mata dikelola oleh pikiran masuk ke hati, lalu keluar menjadi tindakan. Yang lain dalam bentuk tindakan apa? Tadi bisa kata-kata, deklarasi, pengakuan, ucapan, dalam doa. Bisa dengan tindakan sesuai dengan apa yang sudah saudara dengar, apa yang Tuhan katakan pada saudara. Tuhan mengajari atau Maria mengajari para pembantu yang sedang sadar kehabisan anggur dalam pesta di Kana, Yohanes 2. Dan Yesus tahu, maksudnya Maria tahu, ibu Yesus tahu bahwa Yesus ini asal ngomong pasti jadi, karena dia mengenal siapa Yesus. Lalu dia katakan, Maria mendatangi para pelayan-pelayan di pesta itu, kamu kehabisan anggur kan? Nah sekarang apa yang dikatakan oleh Yesus lakukanlah. Lalu orang ini iya menerima dengan begitu polosnya. Akhirnya Maria bilang, Tuhan, mereka kehabisan anggur. Akhirnya Yesus datang dan memanggil para pelayan, ayo kamu kumpulkan tempayan-tempayan. Setelah mereka kumpulkan, lalu dibilang, ayo isi dengan air semua tempayan itu. Mereka hanya mengingat apa yang dikatakan, lakukanlah. Mereka ikuti. Sudah penuh air. Mungkin pikirannya bingung. Apa ini? Tapi sudah dibilang apa yang dikatakan lakukan, dan mereka sudah mengaminkan, mengiyakan. Lalu setelah penuh, lalu Yesus bilang, cedoklah, kasih kepada pemimpin pesta. Cedok, lakukan. Begitu mereka melakukannya dan sampai di tangan pemimpin pesta, mereka melihat ternyata air jadi anggur semua, baik yang dicedok dikasih, baik yang ditempahin semua. Bahkan ketika dirasakan oleh orang-orang yang dalam pesta, mereka memuji dan berkata, biasanya orang menyediakan anggur yang terbaik di awal, di akhir yang kurang bagus. Kalau dipastikan gitu kan.
makanan yang paling bagus-bagus, kan itu habis. Yang sisa-sisa yang belakang-belakangan kan itu. Ini enggak, tapi kamu menyediakan yang terbaik. Kalau Yesus sudah campur tangan, yang terbaik dari yang semula. Amin. Saudara, anggur yang terbaik, kalau saudara tahu cerita tentang anggur, anggur itu ada yang mahal kali, ada yang murah. Jadi kalau yang dijual-jual itu, yang di botol-botol itu yang murah itu. Kalau anggur yang mahal, itu adalah anggur yang sudah difermentasi 150 tahun. Oh, itu mahal itu. Dan Yesus membuat anggur yang terbaik seketika itu. Itulah hebatnya Yesus. Jadi kalau saudara tahu tentang anggur yang terbaik adalah anggur yang disimpan di guci-guci dan difermentasi, ditanam, itu ratusan tahun. Itu paling terbaik. Makin lama dia ditanam di dalam tanah, ya, itu makin bagus. Anggurnya mahal itu. Ya. Kalau saudara pernah mencicipi anggur, tanyalah, kok mahal kali anggurnya? Satu botol kok bisa 3 juta atau 10 juta? Oh, ini anggur 150 tahun atau 50 tahun, ini 30 tahun. Itu makin lama makin mahal. Dan Yesus beri anggur yang terbaik seketika itu. Itu artinya mujizat. Haleluya. Dia tidak bilang, pergi belikan anggur, ada si anu punya anggur yang ditanam kira-kira 70 tahun yang lalu. Enggak, dia bilang, dia langsung isi air. Kenapa bisa terjadi? Apa yang dikatakannya, perbuatlah itu. Maka ketika kau mendengar firman dan itu masuk di rohmu, Tuhan berbicara kepadamu, maksudnya supaya kau melakukannya. Tapi banyak orang Tuhan udah bicara nggak melakukannya. Akhirnya Tuhan malas bicara. Aku kalau ngomong sama orang nggak diperhatikan, nggak didengarnya, malas aku ngomong. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan tadi bicara sama aku, apakah lewat mimpi, apakah melalui Roh Kudus di hati kita, apakah melalui kita membaca Alkitab, apakah melalui khotbah seperti ini. Pokoknya Tuhan berbicara, Tuhan bicara. Maksudnya supaya kau melakukannya. Dan setelah kau melakukannya, maka terjadilah hidupmu lebih baik. Air jadi anggur yang terbaik pula. Itu sebabnya hari lepas hari bertambah indahnya kalau hidup oleh iman. Jadi caranya lakukan apa yang kau dengar. Haleluya. Saya dalam hal keuangan berkali-kali Tuhan mengajar saya. Tapi memang otak saya nggak sanggup menelah. Karena otak saya terlalu kecil dibanding apa yang Tuhan rancang. Hanya otak saya belajar menerima dan menundukkan dan menselaraskan, bukan melawan. Ketika saya bilang, Tuhan ingin saya membangun ini, dan saya tahu saya tidak akan mampu. Ketika saya berdoa terus sampai saya yakin, sampai saya mendapat konfirmasi dari Tuhan, dan Tuhan bicara melalui rohnya. Lakukan saja. Lalu saya bilang, Tuhan gimana begini. Apa yang bisa kau buat saja. Selain itu urusanku. Udah, oke, buat. Tapi pikiranku, seolah-olah iblis dan situasi membilang, dari mana? Karena otakku bisa mengkali-kalikan. Tanahnya 300 juta, belum bangunannya. Dan kalaupun ngutang, dari mana membayarnya? Otak saya mikir ini. Ketika saya mulai sepertinya bingung, saya datang sama Tuhan berdoa. Lalu Roh Kudus mengingatkan firman. Akhirnya dibangun lagi iman saya. Akhirnya saya deklarasi. Saya mulai ungkapkan iman saya. Lalu saya mulai bertindak. Akhirnya jadi. Kalau aku udah punya uang misalnya 100 juta, untuk membangun 100 juta nggak perlu iman lagi.
Yang udah ada kan. Tapi uang ada 10 juta, ingin membeli mobil 35 juta. Itu kan bingung. Uang ada hanya sekian puluh juta, tapi ingin membangun rumah yang harganya di atas 500 juta. Itu kan bingung kan. Uang yang ada dari kas pembangunan hanya sekitar 13 juta, tapi yang mau dibangun sekian ratus juta, kan bingung. Jadi iman ini bisa berlaku untuk apa saja dan selalu berhasil. Dan Tuhan bilang jadilah seperti imanmu. Gunakan. Makanya kita dilarang mengeluh, karena keluhan itu bukan bahasa iman. Bersungut-sungut bukan bahasa iman. Mengucap syukur memelihara iman kita. Makanya mengucap syukur dalam segala. Kenapa? Karena Tuhan baik, janji Tuhan ya dan amin. Hanya realita yang enggak mendukung mungkin kan. Pikiran kita kadang-kadang enggak sanggup. Makanya harus kita terima terus firman. Jadi hidup oleh iman. Kalau hidup oleh uang, hidup oleh pikiran, pengalaman, pengetahuan, banyak orang sudah tahu. Tapi hidup oleh iman, itu adalah hidup di dalam Tuhan. Itu hidup dalam dimensinya Tuhan. Itu hidup berkenan kepada Tuhan. Itu hidup orang benar. Itu hidup yang supranatural. Karena orang beriman akan mengalami hal-hal yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi lakukan. Apa yang sudah kau dengar suara Tuhan di hatimu, sampai membangkitkan rohmu, sampai kau sepertinya semangat. Bahkan saya kalau sudah menerima firman yang model begituan, langsung roh saya bangkit, langsung saya respon langsung bahasa roh. Ya amin Tuhan. Katakan iman, doakan, mulai bertindak. Karena iman tidak pernah gagal. Tinggal tunjukkan aja imanmu. Karena iman membuktikan yang tidak kelihatan. Akan membuat realita apa yang tidak kelihatan. Amin. Jadi ucapkan, lakukan. Itu hidup oleh iman. Haleluya. Hidup oleh iman juga Anda bisa praktekkan dengan merenungkan firman yang datang padamu. Karena Mazmur 1 ayat 2 dan 3 bilang, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang. Merenungkan itu melibatkan pikiran dengan hati. Di pikiran itu diimajinasikan, divisualisasikan, digambarkan di alam pikiran. Sebelum orang membangun rumah, arsitek itu ada di dalam pikirannya. Rumahnya 2 lantai, kamar seperti ini. Udah ada di sini. Udah ada di perenungan, di imajinasinya seorang arsitek. Lalu dia tuangkan dalam bentuk gambar. Ingat, kita sudah belajar sebagaimana kau berpikir dalam dirimu, artinya ini sinkron dengan ini ya. Jadilah seperti itu. Seperti itulah engkau. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Makanya harus suka dulu sama firman supaya sampai ke sini. Kalau enggak suka sama firman, pulang dari sini enggak direnungkan itu. Yang lama pun kok baru ngantuk aku katanya. Apalagi enggak cocok dengan pikirannya kan. Gelisah dia. Tapi kalau orang yang ini 1 jam rasanya kok 15 menit, kok cepat kali ya gitu. Nah, lalu dia renungkan, dia imajinasikan, merangan-angan istilah orang lain dia kan. Tapi firman yang diangan-angankan, divisualisasikan, diimajinasikan di alam pikirannya dan sinkron dengan hatinya, karena berasal dari sini tadi kan firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musim
Nah, lihat, ada hasil kan? Tidak layu daunnya, meskipun kemarau, tidak datang hujan. Jadi iman itu tidak ada pengaruhnya terhadap situasi kondisi. Karena dia berdasarkan air. Di tepi aliran apa saja diperbuatnya. Begini caranya hidup oleh iman. Makanya jangan pikirkan yang jelek-jelek. Renungkan. Makanya di Alkitab banyak orang yang pemimpi atau merenungkan tentang Tuhan dan kebenaran yang dia terima. Itu jadi. Yakub seorang pemimpi, Yusuf seorang pemimpi, itu orang-orang hebat. Kadang-kadang Tuhan menyampaikan sesuatu dalam bentuk mimpi, lalu kita imajinasikan. Mimpi itu bahasanya Tuhan ke dalam roh. Otak sadar bawah sadar kita, lalu akhirnya nanti sinkron di roh kita. Hanya bermimpi aja di dalam Tuhan, maksud saya, jangan di luar Tuhan. Apalagi berdasarkan firman yang kita dengar, terenungkan. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita yang akan datang. Iman itu membuat kita tahu. Iman itu mata rohani. Melihat jauh, apa yang orang tidak bisa lihat, kita bisa lihat. Itu berdasarkan iman. Kalau orang-orang dunia bilang indera keenam, kita ini lebih dari indera keenam. Bisa melihat apa yang enggak dilihat orang, itu iman. Tuhan bilang begini kepada Abraham. Abraham mengalami kesulitan. Dia udah diberkati dalam banyak hal, dia percaya sama Tuhan. Satu aja yang dia minta sama Tuhan lagi yang kurang, yaitu dia nggak punya anak karena dia mandul istrinya. Dan dia sudah tua. Satu ketika dia berdoa sama Tuhan, dia lepaskan imannya. Tuhan, kau sudah berkati semua, tapi aku sudah tua, aku nggak punya anak. Karena dia berdoa dengan iman, Tuhan berkenan, Tuhan jawab. Caranya Tuhan mengajari dia begini, Abraham, ya Tuhan, keluar kau dulu. Patuh dia kan? Nah lihat, dengar, lakukan. Lihat ke atas, dilihat malam-malam. Apa kau lihat? Banyak bintang Tuhan. Oh ya, hitung dulu. Tak aja dia, dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 52. Oh, kurasa ini. Terus sampai berair matanya. Aduh Tuhan, gak terhitung banyak kali. Lalu Tuhan bilang, seperti banyaknya bintang itu, seperti itulah banyak nanti keturunan. Apa maksudnya itu? Tuhan mau kita mengimajinasikan apa yang dikatakan Tuhan, merenungkan apa yang dikatakan Tuhan. Itu hidup oleh iman. Makanya jangan mau merenungkan yang tidak-tidak. Aduh, kampungku di huta-huta, orang tuaku ibadah ini, tak bisa aku sekolah nanti dia apa. Jadi banyak orang beriman. Begitu dihadapkan dengan masalah, gak nampak imannya. Iman itu gak bisa dibuat-buat. Orang yang membangun dirinya dengan mendengar, melakukan firman, seperti rumah di atas datang hujan topan gak apa-apa. Orang beriman sekokoh itu. Karena imannya bukan dibangun di atas dasar pengetahuan, keyakinan pribadinya, atau dunia realita, dukungan dan situasi. Bukan. Firman, dan itu pasti. Ya dan amin. Makanya dia kokoh di situ. Tinggal dia menunjukkan imannya, mengaktifkan imannya, menghidupi imannya. Caranya pertama tadi apa? Ayo rubah kata-katamu. Tapi jangan asal ngomong, harus dasarnya iman. Miliki dulu iman, ngomongkan. Makanya hapruta kamu share untuk saling nanti Tuhan bicara nanti melalui teman sharingmu. Nah begitu sudah kau ngomongkan apa yang kau percaya, ada lagi tindakannya. Apa yang kau dengar, yang Tuhan berbicara padamu, yang diwahyukan, disingkapkan Tuhan, lakukan.
isi air di tempayan, isi. Sebarkan jalahmu. Padahal Petrus seorang nelayan yang handal, karena dari kecil dia nelayan. Dan dia sudah sepanjang malam sudah menjala ikan, tidak dapat ikan. Tapi Yesus bilang, ayo ke tempat yang dalam. Dan begitu mereka mau, tebarkan jalahmu. Iyalah, karena kau yang bilang Tuhan, aku lakukanlah. Walaupun otaknya kadang-kadang semana. Karena aku ahli dalam bidang ini. Memang siang-siang gini pula mana ada ikan di sini gitu. Tapi hanya satu alasan dia melakukan ini. Karena kau mengatakannya aku lakukan. Ditebarnya, serek. Otaknya main terus. Oh, udah sangkut di batu karang ini jalannya ini. Coba dia tarik pelan-pelan. Rupanya bukan sangkut di batu karang, saking banyaknya ikan. Banyaknya ikan cukup untuk mereka. Cukup untuk orang-orang di sekitar mereka. Karena kalau diisikan yang di jala itu hanyut itu, saking banyaknya. Dipanggilnya, woi, 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 yang mau, penuh semua ikan sama teman-temannya itu. Kalau Tuhan sudah melakukannya, bukan cukup untukmu, cukup untuk orang yang terhubung denganmu. Itu hebatnya iman. Haleluya, karena kau mengatakannya Tuhan. Ketika murid-murid di ombang-ambing, semua ketakutan, imannya habis. Makanya Tuhan bilang, di mana imanmu? Dengar-dengar tapi enggak pernah. Akhirnya Yesus jalan di atas air. Makin takut orang, hantu katanya, tapi Tuhan enggak dikenal. Orang yang takut enggak akan mengenal Tuhan. Mengenal hantu ya. Akhirnya Tuhan coba berbicara. Bukan, ini aku. Dan Petrus mengenal suara itu. Makanya kau harus mengenal suara Tuhan. Kalau kau itu Tuhan, suruh aku datang padamu. Petrus berkata, memastikan suara itu. Dan Yesus bilang, marilah. Petrus pun bertindaklah. Turun dari perahu, padahal perahunya lagi nih, jalan di atas air. Hanya masalahnya, begitu dia rasakan, dia pikirkan, dan dia melihat dirinya, dan melihat dia ada situasinya, dan dia di atas air. Mulai dia takut dan khawatir, tenggelam dia. Untung dia masih ada iman. Tuhan tolong. Diangkat, di naik perahu. Nah itu kita ini kayak gitu kita. Tapi setelah itu Petrus belajar dan dia nggak pernah gagal ikut Tuhan lagi, bahkan sampai mati. Haleluya. Jadi yang kedua, lakukan apa yang dikatakan padamu. Nah kita sudah banyak dengar suara Tuhan kan, kebanyakan, tapi kemana itu suara semua? Dan apa yang kau katakan? Setelah kau hafruta dengar khotbah yang begitu luar biasa, apa yang kau katakan? Dan apa yang kau lakukan? Merepetkah? Mengeluhkah? Atau mengatakan dalam doamu, deklarasimu? Tapi juga asal ngomong. Ngomongkan dari hatimu. Anak Tuhan, semua apa yang direnungkan bisa jadi. Yang ketiga, merenungkan. Dia suka merenungkan, imajinasikan. Saya sebelum punya mobil, saya sudah renungkan itu di otak saya. Nanti saya kalau punya mobil saya punya tape yang bagus, punya AC, jadi saya naik mobil sambil dengar musik, memuji Tuhan. Ada AC, kena hujan apapun nggak kena. Nah seperti itulah saya nanti. Itulah. Nah sekarang saya renungkan, di masa nanti saya tidak bisa beraktivitas banyak seperti muda lagi. Saya mau bungalow di sekitaran Danau Toba. Nah orang yang mendengar itu ketawa karena dia belum sampai ke level itu. Karena iman itu perlu dilatih. Dengan perbuatan-perbuatan iman itu semakin berdewasa. Haleluya. Ibarat tangan saya sekarang hanya bisa mengangkat barbel
hanya 5 kilo, 10 kilo. Tapi kalau dilatih bisa 30 kilo. Semua perlu dilatih dengan cara melakukannya. Katakan, ucapkan, deklarasikan, akui, lakukan dengan doa apa yang kau percaya. Yang kedua, apa yang kau dengar, lakukan, ikuti. Bertindaklah, meskipun otakmu masih berpikir, gak usah, karena kita hidup bukan menurut pikiran. Nanti pikiran kita mengikutnya itu. Yang ketiga, merenungkan. Ayo ya, apa yang muda-muda itu kan sudah dapat itu. Nanti Roh Kudus akan bantu. Dan apa yang kau pikirkan tentang dirimu, engkau akan seperti itu. Mari kita berdoa.